seterusnya. Karena itu misalnya salah satu di Unia 6 ini kita melakukan side event di bidang mangrove. Jadi dengan judul World Mangrove Center Leading by Example. Dan kemarin sudah kita lakukan dan kita sangat bersyukur karena Executive Director dari UNEP Ibu Inger Anderson hadir secara langsung memberikan keynote address-nya kepada kita. Dan yang sangat bahagia di dalam keynote address-nya beliau menyatakan UNEP sangat mendukung adanya Indonesia sebagai World Mangrove Center. Itu Pak. Jadi di side event lain juga kita berkontribusi agar tadi gambut macam-macam kita tunjukkan leading by example kita di lapangan. Jadi resolution, action on the ground kan intinya begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada proposal mengenai resolusi, tapi bagaimana follow up dari resolusi tersebut untuk implementasinya. Betul sekali Pak Dubes. Jadi resolusi itu kan harus dilaksanakan di dalam aksi, dan Indonesia ingin melakukan itu di dalam aksi-aksi. Ponari Podcast KBRI Nairobi. Jambo, kita jumpa lagi di Ponari Podcast KBRI Nairobi. Saya Muhammad Heri Saripudin, Duta Besar Republik Indonesia di Nairobi, Kenya. Kali ini kita mendapat tamu kehormatan, tamu spesial yang akan memberikan penjelasan mengenai isu-isu sekitar lingkungan hidup. Sudah bersama saya Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alwe Dohong PhD, yang sedang berkunjung ke Nairobi untuk menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan UNEA ke-6 dari tanggal 26 sampai tanggal 1 Maret 2024. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Pak Dubes. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Terima kasih, ini satu kehormatan Pak Wamen bisa berkunjung ke Nairobi. Dan kali ini Bapak sebagai Ketua Delegasi Indonesia untuk UNEA ke-6 ya Pak ya? Ya betul. Kalau boleh Pak, karena podcast ini ditujukan kebanyakan kepada para generasi muda, saya ingin memperoleh gambaran sebagaimana kita tahu bahwa isu lingkungan hidup, terutama di fora internasional di UNEP, ini memperoleh perhatian yang sangat signifikan. Apakah itu terkait dengan climate change, nature and biodiversity loss maupun pollution and waste. Saya ingin memperoleh pandangan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan isu-isu lingkungan hidup yang tadi saya sampaikan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Dubes. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas hospitality dan dukungan Pak Dubes dalam rangka kunjungan kami di sini, khususnya menjadi Head of Delegation untuk UNEA ke-6 bersama rombongan. Tentu kita selalu di global atau di UNEP selalu dinyatakan bahwa ada triple planetary crisis, yaitu climate change atau perubahan iklim, kemudian yang kedua adalah biodiversity loss, dan yang ketiga adalah pollution and waste. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia, misalnya terkait dengan climate change. Indonesia merupakan pihak yang ikut meratifikasi Paris Agreement, yaitu lewat Undang-Undang 16 tahun 2016, di mana Indonesia berkomitmen bersama dengan para pihak yang menjadi parti Paris Agreement untuk melakukan pengendalian perubahan iklim global dalam rangka mengatasi laju kenaikan suhu global menuju ke 2 derajat atau bahkan menuju 1,5 derajat di akhir abad ini.
Dan tentu komitmen Indonesia itu pertama kita nyatakan di dalam pengajuan dokumen Nationally Determined Contribution kita ke UNFCCC, ya, di mana pertama dulu kita ajukan first NDC, di mana kita mengajukan komitmen kita mengurangi emisi dengan upaya sendiri 29% dan dengan dukungan internasional 41%. Kemudian itu tahun 2016 ya Pak. Kemudian tahun 2021 kita melakukan updated NDC kita. Nah, updated NDC kita itu dulu kita hanya fokus adaptasi di first NDC kita. Nah, di updated NDC kita masukkan aspek yang pertama mitigasi, sekarang kita masukkan juga aspek adaptasinya, termasuk kelautan, termasuk iklim, dampak iklim dan sebagainya di tingkat masyarakat. Nah, tapi tetap komitmen untuk mitigasinya tetap 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Di tahun 2022 September ya, kita melakukan lagi namanya enhance NDC. Jadi kita perkuat NDC kita. Maaf Pak Wamen, NDC itu Nationally Determined Contribution. Ya. Jadi kita perkuat lagi, bahkan kita menaikkan ambisi kita, ambisi khususnya untuk mitigasinya. Yeah. Dengan upaya sendiri menjadi sekarang 31,89%, dari 29 ya, ke 31. Itu yang untuk NDC ya Pak? Ya, NDC ya. Itu artinya setara dengan 915 juta ton CO2 ekuivalen yang harus kita kurangi sampai 2030. Nah, apabila ada dukungan internasional, maka sekarang komitmennya ada 43,2% atau setara 1,2 miliar ton CO2 ekuivalen yang kita kurangi pada tahun 2030. Itu aspek NDC ya Pak. Iya. Dokumen yang kedua sebagai wujud keseriusan Indonesia, kita juga mengajukan yang namanya long term strategy low carbon and climate resilient kepada UNFCCC, di mana di situ Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, tentu NDC dan LTS RCCR ini ya harus kita wujudkan di dalam negeri. Nah, di NDC kita itu ada 5 sektor yang wajib melakukan pengendalian pengurangan emisi gas rumah kaca di domestik ya, yaitu kehutanan dan tata guna lahan, energi, industrial product and product uses, agriculture atau pertanian, dan waste. Ya. Tapi sektor paling besar adalah kehutanan dan tata guna lahan. Kehutanan ya. Ya, hampir 60% dari NDC kita itu target pengurangannya dari sektor kehutanan dan tata guna. Jadi dari 5 sektor itu kehutanan yang paling besar ya. Yang kedua energi. Jadi energi hampir 30% ada. Jadi yang lainnya kecil-kecil, yang 3 yang lainnya. Nah, dari sektor kehutanan sendiri, kita pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan dokumen yang disebut dengan Forest and Land Use Net Sink by 2030. Artinya kita berharap pada tahun 2030 nanti sektor kehutanan itu sudah mengalami net sink. Artinya emisi yang keluar dari ekosistem hutan dan tata guna lahan lebih kecil dari sekuestrasi atau simpanan yang ada di ekosistem hutan dan tata guna lahan. Jadi itu yang climate change Pak. Yang kedua, aspek penting adalah biodiversity. Ya. Kita juga adalah party yang menandatangani UNCBD ya. Jadi konvensi tentang Convention on Biodiversity ya, atau Biological Diversity. Dan tentu Indonesia adalah termasuk negara mega biodiverse country ya, artinya memiliki biodiversity yang sangat banyak, macam beragam baik flora fauna. Dan terakhir di COP ya, Conference of the Parties atau pertemuan para pihak CBD yang ke-15 di Montreal, sudah dihasilkan yang namanya Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, di mana di dokumen itu global sepakat untuk melakukan konservasi terestrial daratan sebesar 30% dan marine atau lautan 30%.
tentu ini target global. Masing-masing negara di dalam keputusan dokumen itu adalah menyesuaikan kondisi negaranya, termasuk juga prinsip-prinsip common but differentiated responsibility dan respective capability itu berlaku di CBD. Nah, keputusan yang kedua yang dicapai di COP15 CBD di Montreal adalah pendanaan untuk membiayai Kunming Montreal Global Biodiversity Framework itu. Dan itu disepakati waktu itu bahwa negara-negara maju harus mengalokasikan 15 miliar dolar per tahun sampai 2025 dan menjadi 30 miliar dolar sampai 2030 untuk membiayai pelaksanaan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework ini. Nah, Indonesia tentu dengan adanya GPF ini kita harus menyesuaikan dalam negeri. Jadi di kita sekarang dalam rangka pelaksanaan hasil keputusan COP15 CBD itu kita menyusun yang namanya Indonesia's Biodiversity Strategic Action Plan Biodiversity atau IPSAP lah kalau bahasa singkatannya. Jadi di mana kita menargetkan target-target yang global ini kita terjemahkan di dalam target nasional. Nah, tentu IPSAP kita ini kita juga ingin sinkronisasikan dan integrasikan Pak Dubes dengan long and medium term national planning and subnational planning kita. Jadi masuk nih di RPJP nasional, kemudian di RPJM dan RPJP-nya provinsi dan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Presiden kita juga sudah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2023 tentang pengarus utamaan biodiversity ke dalam kebijakan, program dan aksi sektoral kementerian. Jadi begitu pentingnya biodiversity ini kita lakukan. Berikutnya terkait komitmen kita supaya isu biodiversity itu bisa kita tangani dengan baik adalah kita sekarang sedang merumuskan kebijakan atau aturan nasional, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang akses dan benefit sharing, Pak, atas penggunaan biodiversitas. Itu bagian dari implementasi Nagoya Protocol. Jadi artinya setiap penggunaan biodiversitas kita, baik flora fauna, oleh pihak dalam negeri, oleh dunia internasional, bahkan yang dikomersialisasi, kita berhak mendapat bagian akses pembayaran ya untuk membiayai, untuk menangani konservasi in situ kita ya di dalam negeri, memperkuat institusionalnya, capacity building, monitoring dan sebagainya. Itu penting. Dan yang ketiga, Pak, terkait polusi and waste. Nah, masalah utama kita memang salah satu yang sekarang itu di Indonesia adalah masalah polusi udara, polusi air, termasuk juga waste ya. Nah, tentu upaya-upaya pemerintah menangani polusi ini dilakukan dengan bermacam-macam kebijakan sekarang ini. Jadi misalnya di kualitas udara kita mewajibkan setiap perusahaan misalnya, bahkan setiap pemerintah daerah memasang namanya alat pemantau kualitas udara, Pak, supaya melihat kondisi kualitas udara. Bahkan di kota-kota besar di Indonesia kita lakukan alat pemantau, pemasangan alat monitoring ya, pemantau kualitas udara secara real time, sehingga kita bisa melihat kondisi kualitas udara ya. Nah, tentu pengendalian tidak hanya memantau kan, tapi bagaimana kita mengurangi sumber-sumber polusi udara. Itu alat-alat sudah dipasang ya, Pak ya? Sudah pasang, Pak, sudah bertahun-tahun kita milikin ya. Jadi real time dia. Nah, tentu yang penting itu aksi mengurangi sumbernya kan gitu. Iya, betul. Jadi salah satu sebetulnya kita ingin mengendalikan misalnya penggunaan energi berbasis fosil, Pak. Ya, makanya dengan didorongnya kebijakan pemerintah tentang
just transisi energi baru terbarukan, kita harap permintaan kita terhadap energi fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak dan sebagainya bisa kita kurangi. Itu berarti sekaligus mengurangi sumber polusi ya. Kemudian untuk green transportation ya. Jadi energi misalnya kendaraan listrik baik roda 4, roda 2 dan sebagainya kita dorong. Kemudian juga fasilitas transportasi publik seperti kereta cepat ya, kemudian kereta api berbasis listrik dan sebagainya. Itu harapan kita juga mengurangi sumber-sumber polusi itu. Nah, terkait dengan polusi air juga pengendalian kita juga penting. Kita juga memasang alat pemantau kualitas air juga di setiap, bahkan kita targetnya seluruh provinsi, kabupaten dan provinsi di Indonesia punya setiap sungai-sungai ya Pak. Kita pasang alat pemantau kualitas sama seperti fungsinya alat pemantau udara itu ya gitu Pak. Sampah juga kita banyak kebijakan, undang-undang sampah dan sebagainya. Terus kita juga mendorong para produser ya untuk melakukan pengambilan kembali hasil limbah-limbah hasil produksinya Pak. Itu di dalam Permen LHK nomor 75 2019 tentang Extended Producer Post Responsibility. Kita harap ini mengurangi buangan atau sisa sampah dan limbah akibat aktivitas produksi dan konsumsi oleh produsen ya, untuk mengurangi timbulan sampah yang di lapangan. Kemudian secara nasional kita juga menyusun yang namanya Jakstranas, kebijakan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Bahkan di setiap daerah wajib melakukan itu. Jadi banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan kita untuk melakukan. Di samping itu tentu memang kegiatan penyadartahuan kita dorong. Kemudian sekarang kita dorong juga circular economy. Jadi kalau dulu kan linear ekonomi ya, konsumsi pakai buang kan, dispose gitu ya. Sekarang punya konsumsi pakai ambil lagi, gunakan untuk lagi, produksi produksi lagi. Itu yang sebenarnya circular economy. Kita banyak dorong itu di dalam negeri. Baik Pak, Pak Wamen kemari itu dalam rangka mewakili Indonesia untuk sidang UNEA 6 atau United Nations Environment Assembly ke-6. Dari catatan kami, Indonesia sangat aktif. Let's say UNEA terakhir, UNEA 4 katakanlah, Indonesia menyampaikan 5 rancangan resolusi, termasuk mengenai mangrove, mengenai sustainable consumer production and consuming. Terus juga di UNEA 5 itu kita membawa agenda mengenai sustainable lake management. Bisa diceritakan Pak, di UNEA ke-6 ini apa yang menjadi perdebatan di forum, kemudian agenda apa yang ingin Indonesia dorong dalam fora tersebut, dan apakah juga Indonesia mengorganisir satu kegiatan khusus di sela-sela pertemuan UNEA itu. Bisa dijelaskan Pak, mau nggak Pak? Baik, terima kasih Pak Dubes. Jadi memang di UNEA 6 ini kita tidak mengajukan rancangan resolusi ya. Tapi sebagaimana Pak Dubes katakan tadi, bahwa sebelumnya di UNEA 4 dan UNEA 5 kita berhasil meloloskan rancangan resolusi pertama tentang gambut. Kemudian waktu itu juga tentang sustainable production and consumption. Kemudian tentang sustainable lakes management dan tentang mangrove. Nah, di sini kita ingin agar resolusi yang sudah disepakati sebelumnya kita tunjukkan pelaksanaannya. Makanya prinsip kita di sini adalah leading by example. Jadi harapannya UNEA ini tidak hanya menghasilkan resolusi, tapi resolusi itu dilaksanakan. Dan Indonesia sebagai pengusung beberapa resolusi, kita tunjukkan leading by example kita. Kita menerapkan hasil-hasil kesepakatan resolusi itu.
Itu yang pertama. Sehingga di UNIA 6 ini kita ingin menunjukkan performance kita, leading by example itu, baik dalam hal penanganan mangrove, penanganan gambut, kemudian penanganan sampah dan seterusnya. Karena itu misalnya salah satu di UNIA 6 ini kita melakukan side event di bidang mangrove. Jadi dengan judul World Mangrove Center Leading by Example. Dan kemarin sudah kita lakukan dan kita sangat bersyukur karena Executive Directors dari UNEP, Ibu Inger Anderson, hadir secara langsung memberikan keynote address-nya kepada kita. Dan yang sangat bahagia di dalam keynote address-nya beliau menyatakan UNEP sangat mendukung adanya Indonesia sebagai World Mangrove Center. Itu Pak. Nanti di side event lain juga kita berkontribusi agar tadi gambut macam-macam kita tunjukkan leading by example kita di lapangan. Jadi resolution, action on the ground kan intinya begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada proposal mengenai resolusi, tapi bagaimana follow up dari resolusi tersebut untuk implementasinya. Betul sekali Pak Dr. Jadi resolusi itu kan harus dilaksanakan di dalam aksi, dan Indonesia ingin melakukan itu di dalam aksi-aksi mangrove dan sebagainya, gambut dan seterusnya. Pak, ini isu yang sedang menjadi perdebatan utama ini carry over dari resolusi UNIA 5, yaitu mengenai plastik, Pak. Dan ini kan akan the ultimate objective adalah untuk membuat satu regulasi, apakah itu bentuknya konvensi, apakah protokol, yang jelas ini akan legally binding. Dan kita sedang menghadapi bahkan pertemuan INC yang keempat di Ottawa, dan tinggal 2 tahap lagi, INC 4, INC 5, kemudian akan internationally legally binding soal plastik ini. Bagaimana sikap Indonesia Pak terhadap INC ini Pak, plastik? Iya. Jadi ya ini juga hal yang sangat strategis ya, karena tadi saya di awal sudah menyatakan bahwa masalah polusi, waste dan sebagainya itu salah satu juga menjadi masalah nasional kita. Terutama adalah masalah polusi plastik di lautan ya, atau plastik pollution, marine pollution atau semacam itu. Nah, ANC ini menjadi fokus kita karena ya tadi sebagaimana Pak Dubes katakan bahwa kemungkinan akan dilakukan atau disepakati, bukan hanya kemungkinan, sebetulnya sudah disepakati akan mendorong konvensi bagaimana mengakhiri polusi plastik di lautan. Dan ini ANC yang sekarang dan nanti akan dilanjutkan di Ottawa itu bagian dari upaya-upaya merumuskan sistem legally binding itu ya kepada plastik. Nah, ini sangat penting karena terutama marine plastik ini kan kadang-kadang borderless. Artinya tidak dibatasi oleh administratif kenegaraan dan sebagainya ya, wilayah kenegaraan, karena dia terbawa oleh arus lautan dan sebagainya. Sehingga kalau ini dijadikan legally binding itu tantangan berat kita juga. Karena kalau yang namanya legally binding mesti kalau tidak diimplementasi kan dia mengikat secara hukum kan ya. Makanya ada konsekuensinya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Sehingga kita harus aktif di ANC itu agar national interest kita perjuangkan dan tidak nanti menyebabkan ya tadi merugikan kita bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan di dalam proses intergovernmental negotiation committee ini atau ANC ini ya kita ingin tetap menerapkan prinsip-prinsip ya tadi CBDR RC ya. Jadi common but differentiated responsibility, respective capability. Nah, karena ingin di samping itu tetap kalau ini menjadi legally binding, maka kan instrumen-instrumen untuk
melakukannya itu melaksanakan harus disiapkan. Institusi, kapasitas, teknologi dan sebagainya, termasuk bagaimana resource mobilization-nya. Nah, itu yang kita perjuangkan, bahwa jangan menjadikan dia hanya semacam legally binding, tapi instrumen implementasinya harus dirumuskan bersama. Pak, pertanyaan terakhir ini untuk anak-anak muda. Kita tahu bahwa we are living in the one planet, dan tentu saja anak muda yang akan mewarisi planet bumi ini. Jadi dan sekarang kan kita sudah tidak bisa lagi bicara mengenai etika lingkungan atau environment ethics. Jadi konon katanya environment ethics ini the new grammar bagi anak-anak muda, ya bagi kita juga ya. Jadi orang kalau tidak bicara mengenai environment itu kesannya kita hidup di zaman batu. Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak untuk agar message mengenai kelestarian lingkungan itu bisa sampai dan bisa diapresiasi, bisa dilaksanakan oleh anak-anak muda, baik itu mahasiswa dan sebagainya. Ada resepi Pak untuk itu? Iya, jadi menurut saya etika lingkungan itu tetap penting. Di dalam etika itu kan ada beberapa pendekatan atau pandangan ya. Ada antroposentris. Antroposentris itu bagaimana kita seolah-olah seluruh sumber daya alam bumi ini hanya untuk kepentingan manusia semata. Gitu. Padahal ada ciptaan lain di bumi ini, di ekosistem kita, di hutan kita dan sebagainya. Satwa liar, tumbuh-tumbuhan yang sebetulnya mereka mempunyai hak untuk eksis, untuk bertahan gitu ya. Sehingga aspek-aspek pendekatan ekosentrik yang berpusat kepada ekosistem dan lingkungan, dan biosentrik yang bagaimana kita menghargai satwa liar dan sebagainya, itu harus tetap kita lakukan. Bahwa kita hidup di dunia ini, di bumi yang satu ini harus bisa koeksis gitu loh, manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, itu harus tetap kita bangun kepada generasi muda. Nah, itu supaya tidak menimbulkan sikap-sikap yang individualistis, antroposentris kan begitu. Yang berikutnya sebetulnya resep pertama ya kita membangun dulu dasar pemahaman. Ya tadi pemahaman harus komprehensif, holistik, tidak hanya berpusat kepada manusia atau antroposentris, tapi berpusat juga kepada biosentris, ekosentris, dan bahkan virtual etik istilahnya ya, etika kebaikan atau kebajikan, hal-hal seperti itu. Nah, ini harus kita pahami bahwa Tuhan menciptakan bumi yang satu ini tidak hanya untuk memuaskan manusia semata gitu. Memuaskan kehidupan kita semata, tapi juga bagaimana koeksis tadi, hidup bisa berdampingan bersamaan dengan ciptaan yang lain. Kedua, bagi kaum muda adalah mereka bisa menjadi pelaku dan korban, sekaligus korban kalau lingkungan bumi ini kita tidak jaga dengan baik, gitu kan ya. Karena mereka generasi yang sekarang sebetulnya mendominasi Pak. Jadi estimasi itu ada sekitar sekarang 1,2 miliar penduduk usia 14 sampai 25 tahun di bumi ini, dan itu akan bertambah terus di akhir abad ini. Dan artinya apa? Kaum muda ini harus bisa menjadi pelaku juga bagaimana lingkungan hidup ini kita jaga, iklim ikut berkontribusi untuk mengendalikan dengan aksi-aksi yang tidak ikut menyebabkan peningkatan laju gas rumah kaca misalnya. Tapi anak muda bisa membuat klub-klub motor listrik ya yang berbasis energi baru terbarukan dan sebagainya. Kemudian tadi mengendalikan konsumsi dan produksi dan seterusnya, dan mereka bisa menjadi spearheaded ya, ujung tombak di dalam melakukan aksi-aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim. Aksi-aksi bagaimana mengkonservasi sumber daya keanekaragaman hayati kita, aksi-aksi di dalam mengatasi urusan polusi plastik dan sebagainya, termasuk limbah dan sampah. Jadi sebetulnya pertama adalah membangun mindsetnya dulu, pemahaman dasar kenapa penting masalah lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan bumi dan sebagainya.
yang kedua ya ada melakukan aksi itu. Dan tentu anak muda ini kan sebetulnya dengan bantuan teknologi dan sebagainya, mereka orang yang paling progresif sebetulnya ya. Untuk melakukan aksi-aksi serupa karena mereka punya anunya sendiri gitu ya, gaya-gayanya sendiri di dalam melakukan aksi itu. Kemudian tentu penyadar-tahuan itu penting juga, bagian dari penguatan itu. Jadi menyebarkan terus bagaimana menyadarkan semua komponen dan anak muda kadang-kadang bisa menjadi contoh akan hal tersebut, Pak. Jadi kadang-kadang kita yang tua yang gagal memberi contoh ya, justru anak muda bisa memberi contoh yang baik di dalam penyadaran bagaimana menjaga melihara lingkungan yang baik, mengendalikan polusi, mengendalikan limbah dan sampah dan seterusnya. Edukasi juga menjadi penting. Di Indonesia sebetulnya kita banyak mendorong ya di KLHK ya terutama kita ada di Wiyata, jadi sekolah bagaimana men-streamingkan aksi lingkungan hidup melalui pendidikan. Ada green leadership kita lakukan, ada green ambassador dan sebagainya. Jadi kita mau menemukan champion ya, anak muda, mahasiswa, pelajar yang bisa menjadi semacam inisiator champion di dalam melakukan pengendalian lingkungan hidup, menangani sampah, iklim dan seterusnya. Jadi harapan kita inovator seperti itu menjadi champion yang bisa menjadi contoh ke depan. Jadi ya intinya walk the talk itu bagi kaum muda ya. Itu yang kita dorong Pak Dubes. Baik, terima kasih Bapak Wamen yang sudah berkenan menjelaskan kepada kita semua mengenai berbagai isu terkait dengan lingkungan hidup. Terakhir barangkali ada final statement dari Bapak khususnya pada para generasi milenial, short statement. Baik, terima kasih. Ya tadi saya penting kaum milenial harus menjadi ujung tombak atau spearheaded di dalam bagaimana kita mentransformasi ya, merubah mindset dari yang dulu tidak peduli kepada lingkungan hidup, sampah, limbah dan iklim, sekarang menjadi lebih peduli ke depan lewat aksi-aksi nyata. Baik, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kami dengan yang terhormat Bapak Alwe Dohong PhD, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini tengah berada di Nairobi. Dua hal ketika kita bicara mengenai lingkungan hidup. Satu, narasumber kali ini adalah orang yang sungguh-sungguh the first hand resource. Dan yang kedua tentu saja tempatnya pun di Nairobi, di mana mereka memproklamirkan diri sebagai Global Capital of Environment karena ada sekretariat PBB yang menangani isu-isu mengenai lingkungan hidup. Demikian, sampai jumpa kembali di perbincangan berikutnya. Terima kasih. Ciao.